Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas tentang soal UKK ya. Akan membuat video tentang uji kompetensi keahlian tahun 2024-25 untuk kelas 12 sekarang ya. Jadi soalnya ini nggak beda jauh dengan tahun lalu ya, sama. Tapi di sini ada tambahan Debian server ya. Nah, sama ya, jadi ada tambahan soal aja lebih diperjelas ya. Oke, jadi di sini ada topologinya ya, bisa dilihat topologinya. Ini topologinya ya, untuk topologi soal UKK tahun ini. Jadi di sini membahas tentang administrasi troubleshooting keamanan jaringan ya pada jaringan WAN. Di sini skenario nya adalah kalian bertindak sebagai sistem administrasi ya di sebuah perusahaan yang diminta untuk membangun sebuah jaringan internet gateway yang terhubung ke router ya. Jadi router ini sebagai internet gateway-nya yang nanti internet tersebut akan di share ke PC klien dan ke HP. Jadi semua klien baik jaringan lokal ataupun jaringan wireless itu terhubung ke internet ya. Lalu ada tambahan lagi, selain dapat terhubung ke internet, si klien juga dapat mengakses hotspot ya atau DHCP server mungkin ya. Lalu ada radius, web proxy, firewall. Nah, di sini di-share ke jaringan wireless dan jaringan kabel secara DHCP ya. Di sini jelas nih ya, di sini di router ada DNS, NAT, DHCP, firewall, hotspot, radius, wireless access point, dan web proxy. Selanjutnya konfigurasi servernya itu ada DNS, web, FTP, mail, webmail, monitoring, dan SSH ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan apa di soal ini gitu. Yang pertama, kalian akan diminta untuk membuat dua kabel UTP tipenya strike ya, dua-duanya mungkin, atau bisa juga cross atau strike ya. Nah, nanti dua kabel tersebut akan dihubungkan, kabel yang pertama ke Ether 2 yang terhubung ke PC client. Nah, PC client ini di sini ada winbox-nya ya. Yang ada winbox-nya itu PC client. Nanti bakal konfigurasi mikrotik di PC client. Nah, di sini winbox ya. Selanjutnya kabel yang kedua itu terhubung ke Ether 3 yang akan terhubung ke server Debian. Nah, di sini tapi server Debiannya diinstalnya di VMware ya. Di sini perhatikan ada VMware area, berarti Debiannya nggak diinstal secara langsung, melainkan diinstal melalui VMware gitu ya. Nah, selanjutnya di server ini ada konfigurasi berikut ya, DNS dan sampai SSH. Selanjutnya di PC client kalian di sini untuk konfigurasi mikrotiknya di PC client ya, terhubung ke Ether 2. Di situ ada Winbox, Google Chrome untuk pengujian yang ada di server baik yang ada di router ya. Keduanya nanti diuji di Google Chrome sini. Selanjutnya di sini ada aplikasi Putih dan FileZilla. Nah, Putih di sini ya, ada Putih, ada FileZilla ya. Ini untuk pengujian SSH nanti. Nah, di sini ada SSH kan tuh ya di server. Di ngujinya pakai Putih untuk remote server. Selanjutnya ada FileZilla, ini untuk upload dan download data yang ada di server melalui klien ya, bisa menggunakan FileZilla gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat gambar ini ya. Nah, nanti mikrotik yang kalian pakai itu seperti ini kurang lebih ya, RB951 ya, mikrotik RB951. Di sini ada 3 kabel yang terhubung tuh ya, bisa dilihat ya kabel. Yang pertama yang warna putih ini internet terhubung ke Ether 1. Nah, di sini Ether 1-nya nyala nih. Ya. Ether 1-nya nyala nih. Mana? Nah, nih Ether 1 nyala ya. Ether 2 nyala, Ether 2 terhubung ke nih. Di sini Ether 2 terhubung ke PC client ya. Nah, Ether 2 terhubung ke PC client ke sini. Ether 2 sudah terhubung bagaimana bisa dilihat di sini nanti ya. Kalau nyala ini berarti udah terhubung. Nah, selanjutnya ada Ether 3 di sini. Kabel Ether 3 ini terhubung ke Debian server. Saya belum buat Debiannya jadi belum nyala ya. Jadi nanti bakal dibuat dulu Debiannya, selanjutnya dia akan nyala. Kira-kira seperti itu gambaran fisik
utamanya ya, seperti ini, lalu logikalnya seperti ini ya. Nah, langkah pertama apa yang harus kalian lakukan? Langkah pertama adalah kita harus uh, mengkonfigurasi mikrotiknya terlebih dahulu ya. Di sini soalnya tentu harus dibaca dulu ya. Di sini soal ada konfigurasi router, internet, Ether 1, jaringan lokal, jaringan wireless, dan firewall. Ini untuk di mikrotiknya nih ya. Konfigurasi router. Ya, berarti di mikrotik konfigurasi router. Selanjutnya ada konfigurasi PC server ya. Konfigurasi PC server melalui firmware-nya, jadi firmware di setup sesuai soal ya. Lalu ada instalasi OS, IP address, DNS, web, FTP, SSH, mail dan webmail server. Lalu ada konfigurasi monitoring ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian konfigurasi setelah mengkoneksikan semua kabel tadi dan sudah nyala, kita akan langkah pertama yang terbaik adalah konfigurasi mikrotiknya dulu. Nah, di sini saya akan sekalian koreksi modul ya, takut ada yang salah modulnya. Jadi di sini kita akan sekalian ngoreksi modulnya. Koreksi. Nah, di sini ini pakai gambar tahun lalu ya, harusnya gambar terbarunya adalah seperti ini gambar terbarunya ya. Ini ada warna orange server, warna merah client, hijau router, dan warna garis biru ini untuk wirelessnya, jaringan wireless. Ini gambar tahun lalu ya, belum diwarnain. Nah, jadi langkah pertama kita konfigurasi router dulu ya. Nah, router ini harus di reset ya, soft reset atau hard reset lah ya. Bisa kita lakukan yang soft reset saja di sini dulu ya, soft reset. Jadi langkah pertama itu kita login ke mikrotiknya ya, login ke mikrotiknya. Nah, di sini sudah login ya. Untuk pertama kali Winbox itu di tab manage di sini. Kita beralih ke tab navigate sini. Nah, di sini kita refresh aja sampai muncul MAC address-nya. Di sini saya lebih suka menggunakan MAC address ini ya, loginnya. Jadi ketika ganti IP dia nggak bakal keluar lagi gitu. Jadi saya lebih suka menggunakan MAC address. User pertama itu admin, passwordnya kosong, kita klik connect. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, jadi langkah pertama itu adalah soft reset, artinya reset dari dalam ya, reset dari dalam. Caranya itu adalah sistem, lalu reset configuration. Nah, ini harus di checklist ya, no default configuration. Ini harus di checklist karena kalau nggak di checklist nanti akan ada bawaan konfigurasi default bawaan mikrotik dari pabrik gitu ya. Jadi akan bikin mengganggu tuh ya. Jadi ini wajib di checklist. Nanti ada download backup yang nggak di backup. Setelah itu baru kita klik reset configuration, pilih yes. Tunggu ya, tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah bunyi 2 kali seperti tadi, kita tunggu sampai bunyi 2 kali ya. Kita close dulu, login lagi, tunggu refresh sampai muncul lagi MAC address-nya di sini. Nah, kalau sudah bunyi 2 kali, kita refresh. Nah, ini udah muncul ya, muncul lagi. Artinya sudah di reset. Jadi tanda di reset itu pertama IP-nya 0000. Kedua, identitinya menjadi mikrotik. Nah, di sini kita login lagi, connect. Nah, berhasil ya masuknya. Ini sudah di reset ya. Jadi selanjutnya setelah mereset ya, kita setting ini dulu pertama ya. Konfigurasi utama pertama router. Warnain hijau dulu. Nah, yang akan kita konfigurasi kurang warnanya kalau hijau ya. Kita warnain nah, ini gini ya. Nah, seperti ini.
Nah, di sini diminta di soal identitinya itu nama underscore nomor absen. User 1, jadi diminta bikin dua buah user ya. Grupnya sama, full dua-duanya. Passwordnya beda, user 1, nama kalian, underscore nomor absen, password 123, user 2, username-nya namanya UKK, passwordnya 2025. Oke, kita buat ini dulu ya. Nah, di sini untuk mengganti identity, sistem identity ya, sistem identity, ganti namanya. Selanjutnya untuk membuat user ada di menu sistem user. Oke, ini benar ya modulnya. Oke, kita lakukan konfigurasinya. Pertama klik menu sistem, identity. Di sini tadi di soal adalah nama underscore nomor absen ya. Nama underscore nomor absen, misalnya nomor absen saya 100 misalnya. Nah, sudah di apply. Oke. Tandanya kalau sudah terganti itu di sini namanya berubah tuh ya, Firman. Atau ketika di logout, login. Nah, di sini identitasnya berubah namanya ya. Seperti ini. Oke, kita login lagi. Nah, selanjutnya kita buat dua buah user ya. Di sini harusnya nomor 3 ya. Nomor 3 itu diminta untuk disable ya, atau remove user admin. Nah, ya, ada tambahan ya. Soalnya menghapus user admin. Jadi user adminnya dihapus. Kita nggak pakai user admin. Oke, kita tambahkan usernya dulu. User 1 dan user 2 ya, nama, nomor absen, UKK. Oke, kita buat user 1 dulu. Sistem users. Nah, ini kalau seperti ini belum bisa dihapus ya tuh. Ya, belum bisa dihapus ya. Karena belum ada user adminnya. User group full ya, sorry, grupnya full belum ada. Kita buat dulu usernya. Caranya klik tambah. Di sini usernya itu nama, nomor absen kalian ya. Nomor absen saya tadi 100 ya. Nama 100 nih, harusnya nggak pakai underscore nih, soalnya salah nih ya. Kita hapus. Nama, nomor absen. Oke. Nama, nomor absen. Selanjutnya grupnya itu diminta full ya. Passwordnya 123 untuk yang user ini. Kita oke. Nah, sudah ada nih ya. Kita bikin lagi UKK user kedua ya. Grupnya full. Passwordnya 2025. Oke. Jadi sudah ada dua user grup full nih. Nah, setelah ada grup full lagi baru kita bisa menghapus admin. Kenapa dihapus? Agar tidak dapat login menggunakan user admin ya. Nanti kita coba, kita punya. Kita hapus. Nah. Oke, kita close. Kita coba login pakai user admin dulu ya. Harusnya nggak bisa nih. Ya, nggak bisa. Salah, username salah atau password salah. Karena sudah dihapus ya. Sekarang kita login menggunakan user yang sudah kita buat tadi. Misalnya nama, nomor absen 123. Nah, login ya. Oke, di sini perhatikan ketika kalian di sini kan soalnya nama ya, nama, nomor absen. Di sini saya salah nih, harusnya Firman nama saya ya. Bisa diganti gak ya? Wah, nggak bisa diganti lah, kita bikin baru aja lagi. Firman. Kalian jangan nulis nama gitu ya, karena suka ada dari tahun ke tahun itu terlalu mengikuti soal gitu. Padahal di situ disuruhnya nama kalian ditulisnya gitu, bukan seperti saya tadi nama, nomor absen gitu ya. Duh, salah lagi nih. Ya, wajar lah manusia ya. Oke,
nama, nomor absen, password 123 123. Oke. Nah, sekarang kita coba login lagi pakai yang mfirman 100 connect. Oke, berhasil. Selanjutnya UKK, passwordnya 2025. Oke, berhasil ya guys. Jadi seperti itu untuk pembahasan soal yang pertama ini ya. Jadi di sini udah berhasil kita rubah warna yang sudah berhasil jadi warna biru ya guys ya. Nah, ini udah berhasil nih ya. Jadi dia udah bisa login menggunakan user 1 dan user 2. Selanjutnya user admin gak bisa diakses atau karena sudah dihapus. Oke, terima kasih. Untuk video selanjutnya kita akan bahas ini ya, konfigurasi internet router sampai dengan IP addressnya paling ya. IP addressnya nih, IP address WLAN 1. Ya paling itu dulu ya, IP address dulu. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.